Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Dialog Wanita. Masih dengan tema yang sama ya, maju mundur Muktamar NU yang 34, yang mana Muktamar NU yang ke-34 ini akan diselenggarakan di Lampung Tengah, yaitu tanggal 23 hingga 25 Desember 2021. Untuk itu segala persiapan yang pasti sudah disiapkan, bahkan kalau katanya Gus Zuhud tadi sudah 80% ke atas persiapannya hingga menjelang Muktamar NU yang ke-34. Baik, kita ke Gus Hisham. Baik Gus Hisham, terkait dengan Muktamar NU yang ke-34 ini, kira-kira yang membedakan atau yang menarik di Muktamar NU ke-34 nanti tanggal 23 hingga 25 Desember seperti apa Gus Hisham? Ya, tentunya untuk Muktamar tahun ini yang sangat menarik bagi tamu yang ada khususnya di Lampung, tentang persiapan kita yang alhamdulillah sangat mepet sekali. Ini tetap kita sajikan sebagai tuan rumah, seperti kayak bazar dan sebagainya. Ini kita terapkan pakai digital. Sistem digital, bazar yang ada di Bandar Lampung, di Lampung Tengah, ini tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Itu UKM digitalisasi UKM yang ada di Provinsi Lampung. Untuk Muktamar tahun ini, yang khususnya ada di Provinsi Lampung, ini pemerintah daerah juga menyiapkan beberapa tempat untuk peristirahatan, long, terus homestay yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Baik, terima kasih Gus Hisham terkait dengan yang membedakan yang menarik yang pastinya ada bazar digital. Ini semakin tidak sabar mungkin ya para Nahdien untuk mengunjungi Muktamar NU yang ke-34. Tapi kan ini karena masa pandemi COVID-19 yang pasti tamu undangan pun juga akan dibatasi ya Gus Hisham ya, terkait dengan mungkin masyarakat Nahdien yang lainnya yang ingin menyaksikan Muktamar NU nantinya seperti apa Gus Hisham? Sampai saat ini kita masih koordinasi terus dengan panitia pusat tentang bagaimana para warga Nahdien yang mau mengikuti muktamar. Tentunya ketentuan-ketentuan yang kita siapkan adalah tentang prokes, tentang kesehatan itu ketat sekali, khususnya di arena pembukaan ya. Ini sangat ketat, seperti harus sudah divaksin, terus swab antigen. Ini kita siapkan betul semaksimal mungkin. Baik, berarti memang ada ketentuan-ketentuan sendiri apabila masyarakat ingin berpartisipasi seperti itu ya Gus Hisham? Betul. Baik, kemudian kita beralih ke Gus Zuhud ya, terkait dengan Pondok Pesantren Darus Saadah yang ada di Lampung Tengah, yang mana nanti akan digunakan juga untuk Muktamar NU yang ke-34. Sejauh ini dari tempat sendiri Gus Zuhud, apakah mungkin sudah dilakukan semacam disinfektan di seluruh ruangan atau seperti apa Gus Zuhud terkait dengan tempatnya itu sendiri? Terima kasih. Terkait masalah disinfektan dan lain-lain, itu kita mengikuti arahan dari panitia lokal. Kalau disinfektan kita setiap bulan kita kejar. Jadi kita mulai berbenah, kita mulai sambil berjalan mengikuti instruksi dari panitia, khususnya dari panitia lokal, dari panitia besar, kita ikuti terus. Baik, terima kasih. Kemudian Gus Zuhud, ini apakah dalam Muktamar NU yang ke-34 ini ya, persiapannya sejauh ini apakah mungkin melibatkan santri atau alumni seperti itu untuk muktamar, untuk kesuksesan muktamar Gus Zuhud? Pasti kita libatkan. Kita libatkan Nahdien dan para santri, para alumni, bahkan pesantren-pesantren pendukung khususnya di Lampung Tengah dan di Lampung. Mereka siap berkhidmah
berkhidmah siap untuk NU, untuk Nahdien khususnya. Jadi mereka setiap hari itu 50 sampai 100 orang ikut kerja bakti, ikut meramaikan untuk persiapan utama. Jadi mereka silih berganti terus setiap hari mereka ikut berkhidmah, di sini untuk persiapan, untuk mempersiapkan rame-rame. Bahkan dari jauh hari mereka sudah bergantian. Baik, luar biasa ya terkait dengan antusiasme Nahdien yang ada di Lampung Tengah, khususnya para santri dan juga para alumni santri. Yang pasti mungkin ini juga mereka sangat ingin sekali mensukseskan Muktamar NU yang ke-34. Nah, berkaitan dengan Muktamar NU juga, kalau kata Gus Isom yang paling menarik itu adalah adanya pemilihan Rois Am dan juga Ketua Umum PBNU. Nah, sekarang yang lagi ramai memang pemilihan Ketua Umum PBNU ya Gus Isom ya. Terkait dengan pemilihan ketum ini sendiri Gus Isom, persaingan ketat ini perkembangannya seperti apa Gus Isom? Ya, saya kira setiap muktamar itu selalu ada saja persaingan, terutama di posisi Ketua Umum PBNU. Adapun sudah di muktamar ke-33, kita semua mengetahui ada konsep Ahlul Halli wal Aqdi yang disepakati di dalam muktamar untuk menentukan siapa orang terbaik untuk menjabati menempati posisi sakral, yaitu Rois Am PBNU, yaitu dengan konsep Ahlul Halli wal Aqdi. Konsep Ahlul Halli wal Aqdi ini digagas agar tidak ada kompetisi di antara para kiai untuk merebutkan suatu jabatan sakral tersebut. Oleh karena itu, berbeda dengan pemilihan Ketua Umum PBNU yang kalau tidak mungkin dengan musyawarah mufakat, maka dengan voting. Ya, voting itu semacam demokrasi di mana siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak dialah yang benar dan dialah yang menjadi pemenangnya. Artinya mengukur kebenaran dan mengukur pemenangnya berdasarkan kuantitas. Ya, berbeda dengan pemilihan Rois Am yang menggunakan konsep Ahlul Halli wal Aqdi, yaitu mengukur kebenarannya dan pemenangnya berdasarkan kualitas. Saya kira sesuatu yang wajar apabila terjadi pada tingkat tanfidiyah, ya, terjadi kompetisi, tetapi saya kira dan saya juga berharap agar kompetisi itu dilaksanakan secara sportif dan secara sehat. Ya, saya tidak mendengar antara dua calon yang sedang berkompetisi, yaitu antara Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj sebagai Ketua Umum incumbent, ya, Ketua Umum PBNU yang ingin maju lagi dan bersaing dengan Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf yang saat ini juga masih menjabat sebagai Khatib Am PBNU. Keduanya adalah orang-orang terbaik di lingkungan Nahdlatul Ulama dan kedua-duanya saya tidak mendengar ada saling serang. Ya, mereka tidak semacam politisi yang apabila ingin meraih suatu jabatan kemudian saling menjatuhkan. Nampak Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf sebagai orang muda menghormati Profesor Dr. Kiai Said Agil Siraj yang lebih tua dan yang lebih senior, ya. Nah, dan ternyata Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj sebagai orang yang secara usia lebih tua dari pesaingnya menunjukkan rasa kasih sayang. Beliau sama sekali tidak banyak memberikan komentar-komentar apalagi yang negatif. Nampak ada saling memuji di antara mereka. Dua-duanya adalah orang yang layak untuk berkompetisi memenangkan posisi-posisi penting, yaitu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Lagi-lagi itu sangat tergantung kepada suara yang dimiliki oleh pengurus wilayah se-Indonesia dan suara pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Kita berharap siapapun yang jadi, insya Allah membawa kemajuan yang lebih besar bagi Nahdlatul Ulama dan membawa manfaat secara lebih luas di dunia atau di kancah internasional. Saya kira dua-duanya adalah orang-orang terbaik.
Saya kira itu Baik. tidak ada hal yang lebih penting daripada menyampaikan hal-hal yang benar di dalam kompetisi yang sehat ini. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ini adalah sebuah hal yang melegakan juga ya, karena di luar itu ada banyak sekali pemberitaan mungkin yang bisa dibilang negatif terkait dengan persaingan ini. Ada yang cenderung ke mungkin salah satunya, dan juga ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Tapi yang pasti alhamdulillah PBNU dan juga internal PBNU semuanya melakukan persaingan secara sehat, tidak ada yang saling menjatuhkan. Alhamdulillah. Baik, terakhir Gus Hisham, mungkin ada yang ingin disampaikan, diharapkan terkait dengan Muktamar NU yang ke-34. Silahkan Gus Hisham. Dari panitia lokal itu mengharapkan dan mohon doanya semoga Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Adem, masyarakat juga ikut andil, ikut merasakan kegiatan Muktamar yang ke-34 ini di Provinsi Lampung. Terima kasih, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Gus Hisham. Gus Zuhud, mungkin apa yang ingin disampaikan terkait dengan harapan Muktamar NU yang ke-34 ini? Harapan kami dari tuan rumah dari Plaza itu, semoga Muktamar ini terus berjalan dengan lancar, sehat, adem, ayem, tentrem. Amin. Terus kita bareng-bareng mengikuti prokes kesehatan terutama. Dan saya rasa cukup. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Gus Zuhud. Terakhir, Gus Isom, harapan ke depannya, baik itu Muktamar NU atau PBNU seperti apa? Ya, terima kasih. Khusus untuk Muktamar NU, tentu saya berharap agar Muktamar berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan pelaksanaan Muktamar itu sendiri bisa tercapai. Kemudian sebagai orang yang berasal dari Provinsi Lampung dan masih tinggal di Provinsi Lampung, artinya saya juga sebagai tuan rumah sangat berharap Muktamar ini adalah Muktamar yang di mana para tamu bisa terlayani dengan sebaik-baiknya, ya, dihormati semaksimal mungkin, kemudian memperoleh kemudahan-kemudahan selama di Provinsi Lampung, baik penginapan, transportasi, ya, tidak ada yang kelaparan, konsumsinya juga tercukupi. Kemudian mereka juga nanti memiliki kesan yang baik terhadap pelaksanaan Muktamar di Provinsi Lampung, dan setelah pulang ya juga tidak terlalu banyak keluhan. Kita ingin menghormati tamu secara maksimal dengan kerja-kerja yang nyata dan kerjasama dengan semua pihak, baik panitia pusat, panitia daerah maupun panitia lokal. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan harapan-harapan kita yang mulia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Isom. Nah, itu tadi pemirsa. Jadi memang Muktamar NU yang ke-34 ya, yang insya Allah akan digelar pada tanggal 23 hingga 25 Desember 2021. Memang di dalamnya tidak ada permasalahan atau perpecahan internal terkait dengan pelaksanaan maju mundurnya atau terkait dengan penempatannya yang ada di beberapa tempat, karena memang ini terkait dengan situasi saat ini di Indonesia, yaitu COVID-19 yang masih saja merajalela. Jadi untuk itu juga alhamdulillah juga terkait dengan klarifikasi hari ini, persaingan ketat ini dilakukan secara sehat ya, baik Kiai Haji Said Akil Siroj maupun Kiai Haji Yahya Khalil Cakuf. Nantinya siapapun yang akan memimpin PBNU ke depannya, semoga itu adalah yang terbaik untuk PBNU, untuk Indonesia, dan untuk perdamaian dunia tentunya. Yang pasti kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita. Terima kasih Gus Isom atas waktunya. Terima kasih. Baik, Gus Hisham, terima kasih juga atas waktunya Gus Hisham. Terima kasih. Baik, Gus Zuhud, terima kasih waktunya Gus Zuhud. Semoga lancar acaranya Muktamar NU 34. Amin, semoga lancar. Terima kasih. Amin.
Baik, amin ya rabbal alamin. Yang pasti harapannya cuma satu ya, nanti Muktamar NU yang ke-34 bisa lancar, aman jaya, kedepannya PBNU juga semakin jaya dan bisa merealisasikan harapan-harapan dari seluruh Nahdien yang ada di Indonesia. Baik pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan kami One Talk malam hari ini, Jumat 10 Desember 2021 dengan tema Maju Mundur Muktamar NU yang ke-34. Semoga ini juga sebagai salah satu sosialisasi dan klarifikasi terkait dengan kebenaran Muktamar NU yang ke-34. Saksikan selalu One Talk di episode selanjutnya setiap hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 9 malam hanya di Madu TV Tulungagung. Sejukan hati, damaikan jiwa. Saya Intan Laila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo moyo masuk jangan ngelamun, Rinio nonton TV Tulungagung. Bagus-bagus acaranya, berkualitas tayangannya, Madu TV menghibur kita semua. Ayo moyo masuk jangan ngelamun, Rinio nonton TV Tulungagung. Bagus-bagus acaranya, berkualitas tayangannya, Madu TV menghibur. Acara ini dipersembahkan oleh Jamu Tetes Bio HSA